Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah dan selawat kepada Nabi dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kita berdoa semoga di pembelajaran kita pada hari ini diberikan kemudahan, kepahaman, dan kecerdasan untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab kedua, metabolisme sel meliputi 3 bahagian. Yang pertama enzim, yang kedua katabolisme, dan yang ketiga anabolisme. Sebelum kita mempelajari metabolisme sel, maka kita wajib mengetahui apa itu metabolisme. Metabolisme dalam bahasa Yunani yaitu metaboli atau berubah atau perubahan. Jadi metabolisme adalah reaksi kimiawi untuk mengubah zat-zat yang menghasilkan energi maupun memerlukan energi yang terjadi di dalam sel-sel tubuh. Nah, proses metabolisme dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu katabolisme dan anabolisme. Nah, pada proses metabolisme, baik katabolisme maupun anabolisme melibatkan sejumlah enzim dan ATP. Nah, sini kita akan mempelajari bagian enzim. Yang pertama, enzim meliputi 4 bahagian. Yang pertama, komponen enzim. Yang kedua, sifat-sifat enzim. Dan yang ketiga, mekanisme kerja enzim. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Enzim diperlukan sebagai katalisator untuk mempercepat terjadinya reaksi. Jadi setiap reaksi memerlukan enzim yang spesifik. Sementara itu, ATP diperlukan sebagai penyedia energi untuk berlangsungnya reaksi. Enzim dalam bahasa Yunani terbagi menjadi 2. Dalam dan enzim rati. Jadi enzim merupakan senyawa protein yang diproduksi oleh sel-sel makhluk hidup dan berfungsi sebagai biokatalisator. Jadi enzim ini meningkatkan laju reaksi metabolisme tetapi tidak ikut bereaksi. Peningkatan laju reaksi yang terjadi paling kecil adalah zat yang dipengaruhi oleh enzim disebut substrat, sedangkan hasil reaksinya disebut produk. Berdasarkan tempat kerjanya, enzim dibedakan menjadi 2 macam, yaitu enzim intraseluler adalah enzim yang bekerja di dalam sel, contohnya katalase. Kemudian yang kedua yaitu enzim ekstraseluler adalah enzim yang bekerja di luar sel, contohnya enzim-enzim pencernaan yang disekresi oleh organ pencernaan seperti pepsin, renin, dan lipase. Nah, kita akan memasuki bagian pertama yaitu komponen enzim. Berdasarkan komponen penyusunnya, enzim dibedakan menjadi enzim sederhana dan enzim kompleks. Bisa kita lihat pada gambar di sini. Pada enzim sederhana hanya terdiri atas protein saja. Sedangkan pada enzim kompleks itu disebut juga enzim konjugasi atau holoenzim. Terdiri atas komponen-komponen berikut. Yang pertama, komponen protein disebut dengan koenzim. Bersifat tidak tahan panas sehingga mudah terdinaturasi. Yang kedua, komponen non-protein bisa disebut dengan gugus prostitik, bersifat termostabil atau tidak mudah rusak karena panas.
Komponen ini berupa koenzim dan kofaktor. Koenzim berupa senyawa organik, contohnya vitamin, NADH, dan koenzim A. Yang kedua, kofaktor berupa senyawa logam atau anorganik, contohnya ion-ion logam seperti Jn+, 2+, CO2+, Mn2+, Fi2+, K+, dan Na+. Fungsi dari koenzim tersebut memindahkan gugus kimia, atom, atau elektron dari satu enzim ke enzim lainnya. Sedangkan pada kofaktor itu berfungsi sebagai katalis yang dapat meningkatkan fungsi enzim, misalnya enzim betialin dalam air ludah atau saliva akan bekerja lebih baik jika terdapat ion klorida atau Cl dan kalsium Ca. Enzim yang terikat dengan kofaktor disebut haloenzim. Yang kedua, sifat-sifat enzim. Yang pertama, dipengaruhi oleh suhu dan pH. Yang kedua, bekerja secara spesifik. Dan yang ketiga, bekerja secara bolak-balik atau reversible. Yang keempat, diperlukan dalam jumlah sedikit. Yang kelima, dapat bereaksi dengan substrat, asam, atau basa. Yang keenam, berupa kaloid. Dan yang terakhir, dapat digunakan berulang kali. Nah, ini adalah mekanisme kerja enzim, atau di sini merupakan grafik enzim aktivitas. Mekanisme enzim dibagi menjadi dua, Lock and Key teori gembok dan kunci. Yang kedua, Induced Feed teori ketepatan induksi. Teori yang pertama yaitu teori gembok dan kunci. Teori ini dikemukakan oleh Fleischer yaitu pada tahun 1898. Teori ini menjelaskan bahwa enzim diumpamakan sebagai gembok karena memiliki sebuah bagian kecil yang dapat berikatan dengan substrat. Bagian ini disebut sisi aktif. Sementara itu, substrat diumpamakan sebagai kunci karena dapat berikatan secara pas dengan sisi aktif enzim. Hubungan antara enzim dan substrat tersebut membentuk ikatan yang lemah. Yang kedua, teori ketepatan induksi. Teori ini dikemukakan oleh Daniel Koslan. Teori ini menjelaskan bahwa sisi aktif enzim dapat berubah bentuk sesuai dengan substratnya atau fleksibel. Bisa kita lihat seperti di gambar ini. Yang keempat, kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama, suhu atau temperatur. Yang kedua, perubahan pH. Dan yang ketiga, konsentrasi enzim. Dan yang keempat, aktivator. Yang kelima, konsentrasi substrat. Dan yang keenam, inhibitor.